Hai, kenalin, aku Dinar sebagai mahasiswa teknik sipil dan lingkungan yang kerap makan jelly dan puding sebagai gudapan. Kenalin, aku Salman, mahasiswa teknik sipil dan lingkungan, seorang pembelajar yang peduli akan lingkungan. Dan aku Dika, mahasiswa teknik sipil dan lingkungan, suka nongkrong bahas sana sini di bawah sinar rembulan. Sebagai mahasiswa, aku suka belajar, nugas, dan repeat again. Capek sih sebenarnya, tapi ini demi masa depan yang gemilang. Nah, tahu gak sih kenapa air keringat itu asin? Ya karena tidak ada perjuangan yang manis. Karena yang manis itu ya jelly. Padahal, dalam produk tersebut itu belum tentu menggunakan gula asli, yang dimana kadang menggunakan produk perisa sintetis, yang hal tersebut dapat merusak kesehatan dalam jangka waktu panjang. Kalau nongkrong itu, enaknya nyemil yang manis-manis. Biar pemikiran bisa lebih terbuka luas, kita bisa bahas dari pendidikan, IKN, hingga lingkungan. Tapi ya, jujur, ketika belajar itu pembawaannya selalu saja ngantuk. Makanya, ketika belajar itu harus ditemani dengan jelly, kenyal-kenyal gitu. Emang sih, jajanan manis itu emang ningkatin mood, tapi jajanan itu ramah lingkungan gak sih? Iya sih, ngomong-ngomong, kondisi lingkungan saat ini jadi fokus utama dunia loh. Dari pengantar analisis daur hidup ini, aku belajar bahwa lingkungan itu merupakan salah satu hal yang kompleks untuk dibenahi. Jika bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi? Kita ambil contoh deh, krisis di lautan. Lautan terdiri dari berbagai macam ekosistem dan ekologi yang saling melengkapi satu sama lain. Di tepi pantai yang sejuk, terhampar sebuah kegiatan bijak dalam mengelola rumput laut sebagai sumber daya alam, yakninya tepung agar. Dalam memanen rumput laut, para petani laut tidak hanya sekedar mengumpulkan hasil alam, tetapi mereka adalah penjaga keharmonisan ekosistem untuk memastikan keseimbangan lautan tetap terjaga. Kegiatan produksi tepung agar. Pada kegiatan ini melibatkan 3 unit proses utama. Yang pertama, budidaya rumput laut Gracillia sp. Budidaya ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam produksi. Pada budidaya ini menghasilkan bahan baku utama pada tepung agar, yakninya rumput laut. Yang kedua, transportasi bahan baku. Distribusi dari tempat budidaya ke tempat industri merupakan sebuah hal penting untuk memindahkan bahan baku tersebut menjadi sebuah hal yang ada di tempat industri. Yang ketiga, proses produksi tepung agar itu sendiri. Kegiatan produksi itu merupakan sebuah hal akhir, tahap akhir dari kegiatan ini. Pada kegiatan produksi ini, mampu mengubah bahan baku rumput laut menjadi sebuah tepung agar yang layak dikonsumsi. Aspek dan dampak lingkungan. Terdapat beberapa dampak lingkungan yang dihasilkan dari produksi tepung agar. Di antaranya, pemanasan global, asidifikasi, dan eutrofikasi sebagai dampak lingkungan dari setiap unit proses dalam daur hidup tepung agar. Pengelolaan dampak lingkungan. Dari dampak lingkungan yang telah tercantum tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang dimana yang merupakan sebuah hal solutif untuk menjadi solusi dari dampak lingkungan tersebut. Yang pertama, penggunaan pupuk alternatif. Yang kedua, pilihan supplier yang lebih dekat. Dan terakhir, substitusi bahan bakar untuk mengurangi dampak lingkungan. Dalam kegiatan produksi tepung agar, kegiatan transportasi, dan juga kegiatan produksi merupakan sebuah hal yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti halnya supplier yang terlalu jauh dan juga emisi yang lebih besar untuk memindahkannya. Perangkat manajemen yang berkaitan. Pada kegiatan produksi tepung agar, terdapat sistem dan juga manajemen yang berkaitan pada hal ini. Yang termasuk dalam hal ini adalah perangkat lunak Simapro, yang dimana ini untuk memperhitungkan dampak serta skenario perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan dampak lingkungan. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang peduli. Oleh karenanya, mari peduli terhadap lingkungan. Karena jika bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi? Sekian dari video kami. Jika ada yang ingin berkomentar, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar.